Hai hai hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi di video pembelajaran IPA kelas 8. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah gaya dan gerak bagian kedua. Video ini merupakan kelanjutan daripada video sebelumnya mengenai gaya dan gerak. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan gaya dan apa yang dimaksud dengan gerak? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Gaya adalah besaran vektor, sehingga terdapat besaran dan arah. Sedangkan gerak itu merupakan bersifat relatif. Artinya, bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Benda bergerak terhadap titik acuan jika jarak atau posisi keduanya berubah. Gerak dipercepat beraturan adalah gaya searah arah gerak sehingga mengalami percepatan secara teratur. Sedangkan gerak diperlambat beraturan, gaya berlawanan arah gerak sehingga mengalami perlambatan secara teratur. Melukis gaya. Gaya dalam satuan internasional adalah Newton, disingkat dengan N. Dalam CGS adalah Gine. Gaya dilukiskan dengan garis berarah atau arah panah dengan panjang mewakili besar gaya dan arah panah adalah arah gayanya. Lambang gaya adalah F. Titik A adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Adapun alat untuk mengukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Resultan gaya adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja, disimbolkan dengan R. Gaya yang segaris dan searah itu dijumlahkan. Sedangkan gaya yang segaris dan berlawanan arah dikurangi. Macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot, gaya oleh otot tubuh kita, bisa mendorong ataupun menarik. Yang kedua, gaya magnet. Diakibatkan oleh magnet pada benda-benda yang terbuat dari besi ataupun dari baja. Yang ketiga adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi, gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Yang keempat adalah gaya mesin. Gaya mesin, gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Sedangkan yang kelima adalah gaya listrik. Gaya dihasilkan oleh muatan listrik. Sedangkan yang keenam adalah gaya pegas. Sekarang kita bahas mengenai gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Gaya gesek ada gaya gesek statis, gaya gesek saat benda belum bergerak. Gaya gesek kinetis, gaya gesek saat benda sudah bergerak. Kemudian ada kelajuan kritis, yaitu batas kelajuan gerak benda di udara. Ada gaya gesek kinestis, yaitu gaya statis maksimum. Selanjutnya mengenai gaya dan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu.
percepatan gerak benda terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Benda mengalami percepatan atau perlambatan karena gaya yang searah atau berlawanan arah dengan arah gerak benda. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1, resultan gaya-gaya yang bekerja 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2, percepatan adalah bertambahnya kecepatan benda secara teratur. Faktor yang mempengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gaya, maka F sama dengan M kali A. Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan terbalik dengan massa. Arah percepatan sama dengan arah gaya. Hukum Newton 3. Ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka kedua memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan, atau disebut dengan hukum aksi-reaksi. Gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar, tapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Massa dan berat benda. Berat bergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub semakin besar percepatan gravitasinya. G bumi sama dengan 9,8 Newton per kilogram. Demikianlah video pembelajaran mengenai gaya dan gerak. Ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi tadi ya. Ini yang harus kalian kerjakan. Oke, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.